Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Zubaidah dari Ciledug. Ya, Zubaidah dari Ciledug. Iya. Sebelumnya saya mau minta maaf sama Pak Haji. Maaf? Iya. Ya, kenapa minta maaf? Saya belum kenal Pak Haji. Saya baru pertama kali datang ke sini, tapi saya sudah zolim sama Pak Haji. Zolim? Iya. Apa contohnya zolimnya? Dulu kan tahun 2000-an ya, tahun 2020 berapa gitu ya. Saya kan pernah lihat foto. Deketin mic-nya. Saya kan pernah lihat FB-nya Pak Haji gitu. FB? Iya. Oh. Terus kan ya kan ngomongnya kayak gitu ya, yang kayak tadi. Kayak gimana? Ya kayak ya kayak gitu dah. Saya kan risih gitu ya. Risih. Emang ya. waktu itu saya ngomong apa, lupa saya. Pokoknya ML begini gitu. Pokoknya dicontohinnya goyang begini, biar ini di gitu. Terus akhirnya saya bilang, ini dukun porno kata dukun saya. Dukun porno. Tebak tangan dong. Ada titel baru. Biasanya kan kalau titelnya SH, MH apa ya, Bang? Nah, sekarang ada dukun porno. Kata saya kemarin ada tuh anak kecil tuh dari Lampung tuh. Saya dikasih titel Haji. Dengar hajinya saya dah alhamdulillah ya. Pas di belakangnya disebut alat kelamin saya, langsung saya masuk UGD. Aduh. Terus kalau saya lihat ini lagi-lagi dukun porno. Alhamdulillah. Iya, bukan dukun porno aja, saya bilang, dukun cabul. Aduh. Lebih parah lagi. Dukun cabul. Waktu itu saya masih berstatus single ya, single parent. Ibu masih single tuh padahal ya. Udah bisa ngucapin begitu ya. Iya. Gimana yang diucapin, ngacang terus kali ya. Tapi saya tuh pas belakangan ini gitu ya, saya keluar dari bendahara di kecamatan, rumah saya terjual, tanah saya terjual, bisnis saya hancur. Saya sekarang punya rumah yang kecil dan saya sendiri biasa punya rumah luas gitu. Akhirnya saya ngontrak karena nggak betah dengan rumah yang kecil gitu ya Pak Haji. Alhamdulillah suami saya yang sekarang ini. Jadi ini suami yang keberapa? Suami yang kedua. Jadi suami yang pertama dapat anak berapa? 4. Suami yang kedua? Enggak. Oh enggak. Terus saya kok kenapa ya belakangan ini saya pas suami saya lagi tagihannya susah gitu kan, uangnya masa di orang gitu ya. Kok saya kenapa ya keingetan Pak Haji terus, buka kamar kok kayaknya dinding kamar saya kok Pak Haji, saya ke depan buka pintu gambar Pak Haji. Apa karena saya banyak dosa ya sama Pak Haji gitu kan? Karena tadinya kan saya nggak yakin gitu ya. Saya lagi goreng aja kok di wajan saya ada Pak Haji. Sampai saya bilang sama Man. Coba gimana awal-awal? Iya. Bisa menghujat saya dulu, awalnya gimana coba? Ya itu mulai dulu dari awal tadi. Dari jadi awal. kan saya ngelihat FB-nya Pak Haji gitu kan. Terus kan Pak Haji bilang ML begini gitu kan. Terus ngomongnya kan buat saya risih gitu ya Pak Haji, sebagai seorang single apalagi waktu itu saya rasanya risih. Dukun porno kata saya gitu. Terus saya nggak sengaja buka lagi YouTube, ketemu Pak Haji lagi. Dasar dukun cabul kata saya bilang gitu. Akhirnya lama-lama kok saya kemariin gitu,
bisnis saya hancur kan ya. Saya sebagai seorang bendahara, orang yang disegani saat itu karena saya sebagai trainer juga ya Pak Haji gitu kan. Kok saya malah hancur gitu? Apa karena saya kualat ya sama Pak Haji? Tapi saya pas udah rumah saya terjual, tanah saya terjual gitu, saya ngerasa saya kualat kali ya sama Pak Haji. Nah, belakangan ini kan saya nggak betah dengan rumah yang sempit, saya ngontrak ya kan. Kesulitan saya membayar kontrakan Pak Haji. Jadi saya ingat Pak Haji terus, begitu bangun tidur, kok tembok saya adanya Pak Haji. Saya buka kamar, kok Pak Haji lagi, saya nyapu halaman Pak Haji, ngepel lantai Pak Haji. Bahkan sampai saya menggoreng di wajan saya, ada Pak Haji. Akhirnya saya bilang sama suami saya, ya aku pengen ke Bogor, ngapain? Saya pengen ke itu, ke Pak Haji. Saya punya dosa kali ya sama Pak Haji gitu. Lagi pula saya pernah ngimpi Pak Haji loh, saya bilang gitu. Kamu ngimpi apa? Pak Haji bilang, paksain lanjutkan rezeki rumah tangga kamu ada di istri gitu kan. Itu karena saya terlalu menghayal Pak Haji atau gimana, atau saya kesemsem, saya juga nggak tahu nih ya, saya bilang gitu. Terus kata suami saya tuh kemarin malam Jumat, pokoknya saya udah ngebet banget deh pengen kesini. Kata suami saya, nggak ada mah, nggak ada ongkosnya gitu. Ya udah pokoknya hari Minggu ya, ya kalau ada rezeki katanya gitu kan. Ya pokoknya asal pergi aja deh, pokoknya saya mau ngeliat Pak Haji dulu, saya mau minta maaf, mau cium tangan. Soalnya saya takut nanti mungkin saya itu belum diijabah karena saya dosa sama Pak Haji. Mungkin juga sebagian apa yang telah hilang dari saya mungkin karena saya kualat kali sama Pak Haji. Pak Haji saya izin dong mau minta maaf, mau cium tangan. Iya. Nanti. Saya Iya. Pak Haji udah maafin kan? Maafin, Iya. maafin. Biar maafin. saya Saya tuh kalau sama lawan jenis tuh pemaaf banget ya. Pak Haji. Kalau sama sejenis saya nggak ada maaf. Sejenis yang ada hombreng. Kalau sama lawan jenis saya pemaaf banget. Pak Haji, pertanyaan saya gini Pak Haji. Bisakah saya bisa mendapatkan apa yang pernah saya dapatkan dulu? Pasti bisa. Amin. Terus apa rumah saya yang terjual bisa kembali? Pasti bisa. Terus rumah saya yang sempit ini saya pengen jual biar laku yang lebih tinggi. Kemudian saya bisa membeli rumah yang di depan jalan ada strategis gitu. Terus halamannya luas. Saya bisa beternak di belakang. Di depan saya bisa usaha gitu. Pasti bisa. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu luas gak? Ya, alhamdulillah. Luas. Luas. Berarti kalau alat kelamin ibu luas, seluas itulah nanti rumah kita. Sekarang alat kelamin ibu rindang nggak? Aduh, Pak Haji. Dia nanya apa nggak jauh-jauh jawabnya, selakangan. Enggak lah Bu, jadi gini Bu. Ya. Mal di Al-Quran ayatnya gini Bu. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Apa yang ibu inginin, apa ibu-ibu yang pengen dicita-citakan, apa aja sebutin, itu pasti terkabul. Kenapa saya sabdain pasti terkabul? Karena ibu pernah melewati yang namanya sakratul maut. Jadi pada saat ibu dulu hamil, pada saat mau lahiran, kan taruhannya hidup dan mati. Nah, di situ yang bikin hajatnya terkabul. Makanya orang perempuan yang pernah melahirkan, ucapnya apa aja yang ibu ucap, itu langsung Allah kabulin. Dibandingin yang laki-laki. Kenapa? Karena wanita mulutnya dua. Tepuk tangan dong. Jadi dia suaranya lebih nyaring dibanding laki-laki. Atas ngucap, bawah doer. Satu lagi nih Pak Haji, Ya. Suami saya tuh kan nggak yakin, bahkan dia nganterin saya aja ke sini, sekarang dia nungguin nggak ke sini, cuma nungguin di depan gitu. Saya pengen suami saya biar satu versi sama Oh saya. gampang, ibu luluhin jangan pakai mulut, tapi pakai si doer.
Jadi ibu remes alat kelaminnya, nanti naik motor, ibu pegang pipinya pura-pura. Ibu kalau manggil suami apa? Ayah. Ayah, dingin nggak pipinya ayah? Nah, ibu remes lagi alat kelamin ibu, ayah dingin nggak? Nanti ayah bilang, enggak sayang, cuman lengket. Pak Haji, Ya. saya kan udah dalam penelitian untuk mengurus bisnis yang akan saya wacanakan itu adalah pengobatan minyak gitu ya. Pengobatan Minyak. minyak apa? Minyak dari Arab yang kami aplikasikan dengan tumbuhan sesuai dengan pendidikan saya lah gitu. Alhamdulillah memang saya mencoba dulu, tes dulu gitu, hasilnya bagus gitu. Kan kemarin saya adalah seorang trainer di Bu, kuliner. kenapa ibu nggak pakai ilmu kearifan lokal Indonesia? Ilmu kearifan lokal Indonesia luar biasa, Bu. Iya. Pakai yang namanya ilmu centong. Iya. Nah, nanti ada testimoni tuh yang dari Bekasi barusan. Dia pasiennya banyak banget seluruh dunia. Iya. Termasuk dari Hong Kong, Taiwan. Dia praktekin pakai apa? Itu ilmu centong sama ilmunya RDI yang dia praktekin. Sakit gigi, colek alat kelamin, taruh di gigi atau di gusi, langsung sembuh. Iya, Pak. Tumor, colek alat kelamin, taruh di tumor, sembuh. Pertanyaannya Daripada gini. ibu beli minyak dari Arab. Enggak, pertanyaannya begini Pak Haji. Bisnis yang akan saya kedepankan itu lebih saya sebagai trainer dengan saya bisnis kuliner. Minyaknya kan beli kan? Iya, tapi Iya, kalau ini kan pakai minyak alat kelamin ibu nggak beli. Itu ngocor terus tuh kan produksi kayak Pertamina. gitu ya. Iya, jadi Janganlah, udah jangan. Pokoknya saya nggak setuju. Saya mau usahanya yang tanpa modal. Saya nggak setuju. Sakit gigi, buat apa ke dokter gigi? Pakai colok, shoot, tumor, ngapain ke dokter? Pakai colok, taruh. maksudnya bisnis saya yang Ibu bisa- bisnis apa? Kemarin kan saya bisnis kuliner dan saya juga punya sampingan sebagai trainer mengajar. Tapi belakangan ini kami sudah Capek Bu, usia kita udah 50 tahun. Usia ibu Iya. berapa? masuk 54. Iya, kita lahiran tahun 70, saya 70 Bu. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu cari duit. Oh gitu ya. Saya setujunya duit nyari kita. Iya, iya. Ada ilmunya, ada. Tepuk tangan dulu dong. Duit nyari kita. Per bulan 10 miliar tunai. Amin, amin. Tanpa kerja, tanpa punya kantor, tanpa punya karyawan gitu. Amin. Tapi kalau diterangin kan terlalu lama di sini karena udah waktunya udah mau selesai. Habis ini kita ada privat khusus soalnya yang sedekah 2 juta. Sip, tepuk tangan dong. Sampai ketemu lagi. Bapak